Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Budianti dengan NIM 21103041003. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan praktikum database dengan database Tokoku. Langkah pertama membuat database Tokoku yaitu dengan cara create database Tokoku. Seperti skrip yang sudah saya tuliskan di dalam MySQL dengan menggunakan perintah DDL create. Kita dapat menjalankannya dengan menekan CTRL Enter. Apakah database tersebut dapat dijalankan atau tidak? Jika terdapat tanda centang hijau, maka database tersebut tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan database tersebut dengan menggunakan perintah use. Ketika perintah use diaktifkan, maka database tersebut sudah aktif dan dapat diisi dengan tabel-tabel yang diinginkan. Langkah selanjutnya membuat tabel-tabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel member. Di sini sudah terdapat ketentuan di dalam tabel member tersebut ada ID member, nama dan tanggal lahir. Jika data-data tersebut kita masukkan, maka kita harus membuat tabel tersebut dengan cara create tabel member sesuai nama database tabel yang diinginkan. Jangan lupa diberikan kurung buka dengan mengetikkan ID member varchar 15 not null primary key. Jangan lupa di akhir kata ditambah dengan koma dan diakhiri dengan kurung tutup titik koma. Coba kita lihat apakah tabel tersebut berhasil atau tidak. Berhasil. Coba kita lihat isi dari tabel tersebut. Di sini sudah tertera ID member, nama, tanggal lahir, tetapi belum ada isi dari tiap tabel tersebut. Kita lihat lagi dalam pembahasan laporan praktikum. Di sini tertera memasukkan isi daripada tabel member Joshua, Kelvin, Abdul, Yohanes, dan Gani. Mari kita masukkan dalam tabel yang tadi dengan menggunakan perintah insert into member values dan memasukkan data-data yang diinginkan. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Coba kita jalankan. Kita lihat tabel member. Di sini sudah tertera dan terdapat isi-isinya. Selanjutnya, kita melihat pembahasan dalam laporan praktikum. Yang kedua, kita membuat tabel barang. Di sini saya sudah menuliskan skrip untuk membuat tabel barang tersebut dengan cara create tabel barang dan diawali dengan kurung buka. Selanjutnya kita memasukkan data-data yang perlu dimasukkan dalam tabel tersebut. Seperti ID barang, nama barang, harga, stok, merek. Mari kita masukkan ke dalam skrip MySQL. Yang pertama, ID barang varchar 15 not null primary key. 2,
nama barang varchar 25 not 0, harga double 0, stok in 0, merek varchar 25 0. Jangan lupa diakhiri dengan kurung tutup titik koma. Mari kita jalankan. Mari kita lihat tabel tersebut. Di sini sudah tertera ID barang, nama barang, harga, stok, merek. Dalam pembahasan kita harus memasukkan isi daripada tabel barang sebagai berikut. Di sini sudah tertera data-data yang perlu dimasukkan di dalam tabel barang. Maka kita langsung menuliskan script di dalam MySQL tersebut. Seperti tadi, kita menggunakan insert into nama tabel, values, data yang perlu dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Coba kita jalankan. Kita lihat tabel tersebut apakah sudah terdapat isi atau tidak. Oh, ternyata sudah terdapat. Yang terakhir sepatu, mereknya Bata. Kita lihat di dalam laporan praktikum yang terakhir apa? Sepatu Bata. Selanjutnya kita membuat tabel karyawan. Dalam tabel karyawan terdapat data-data tabel yang perlu dimasukkan. Seperti tadi, kita menggunakan perintah create dan juga mengawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup titik koma. Coba kita jalankan. Berhasil. Kita lihat tabel karyawan tersebut. Di sini masih kosong, belum terdapat data-data yang dimasukkan. Kita lihat laporan praktikum. Di sini kita harus memasukkan isi daripada tabel karyawan sebagai berikut. Diawali dengan Dela dan diakhiri dengan Saputra. Saya sudah menuliskan data karyawan tersebut. Diawali dengan Dela dan diakhiri dengan Saputra. Coba kita jalankan. Apakah berhasil atau tidak? Berhasil. Mari kita lihat tabel karyawan yang awalnya masih kosong. Mari kita lihat apakah sudah terisi atau tidak. Sudah terisi, di mana nama karyawan pertama yaitu Dela dan yang terakhir yaitu Saputra. Kita lihat lagi dalam pembahasan praktikum, di mana kita harus membuat tabel supplier. Dalam tabel supplier harus terdapat ID supplier, nama supplier, dan alamat. Di dalam MySQL, kita harus membuat tabelnya tersebut dengan cara menuliskan perintah create dan diawali dengan koma dan diakhiri dengan kurung tutup titik koma. Mohon maaf tadi kurung buka. Di mana di sini sudah tertulis ID supplier, nama supplier, alamat. Coba kita jalankan. Berhasil, tidak ada kesalahan. Coba kita lihat dalam tabel tersebut. Di sini sudah tertera ID supplier, nama supplier, dan alamat, seperti yang diminta. Berikutnya, kita memasukkan isi daripada tabel supplier tersebut, di mana diawali dengan Agus dan diakhiri dengan Dono. Saya sudah memasukkan data-data tersebut
diawali dengan Agus dan diakhiri dengan Dono, jangan lupa titik komanya. Di mana dalam mengisikan data tersebut, kita menggunakan insert into values. Coba kita jalankan. Berhasil, mari kita lihat isi dari tabel tersebut yang semula tidak terdapat data-datanya. Sekarang coba kita lihat. Sudah terdapat, di mana diawali dengan Agus dan diakhiri dengan Dono. Mari kita lihat laporan praktikum berikutnya. Kita harus membuat tabel penjualan, di mana tabel penjualan tersebut terdapat nomor nota, tanggal penjualan, jumlah, total, ID member, ID barang, dan ID karyawan. Di sini terdapat origin key, di mana ID member, ID barang, dan ID karyawan. Mari kita tuliskan skrip tersebut di dalam MySQL. Di sini saya sudah menuliskan skrip tersebut dengan diawali dengan create table, kurung buka, dan diakhiri dengan kurung tutup titik koma. Mari coba kita jalankan. Berhasil, mari kita lihat tabel tersebut. Nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan, semuanya sudah tertera dalam tabel tersebut. Selanjutnya, kita masukkan isi data pada tabel penjualan, di mana diawali dengan jumlah barang 3 dan diakhiri dengan jumlah barang 10. Mari kita masukkan dalam MySQL. Di sini saya sudah menuliskan data tersebut dengan diawali dengan insert into nama tabel, values, data yang ingin dimasukkan, dan diakhiri titik koma. Coba kita jalankan. Kita lihat isi dari tabel penjualan, apakah sudah terdapat isinya atau masih kosong seperti tadi. Ternyata sudah terdapat isi, di mana diawali dengan jumlah barang 3 dan diakhiri dengan jumlah barang 10. Selanjutnya kita kembali ke laporan praktikum. Kita membuat tabel pembelian, di mana isi tabel tersebut nama-nama tiap kolomnya yaitu nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, total, di mana origin key, ID supplier, ID barang, ID karyawan. Kita masukkan ke dalam MySQL. Jangan lupa jika membuat tabel diawali dengan create table, nama tabel, kurung buka, data yang perlu dimasukkan, dan diakhiri dengan kurung tutup titik koma. Coba kita jalankan apakah berhasil atau tidak. Berhasil, mari kita lihat dari tabel pembelian tersebut. Di sini sudah terdapat nama kolom nofaktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, serta total. Tetapi di dalam tiap kolom masih kosong dan belum terdapat datanya. Mari kita lihat laporan praktikum. Data-data yang perlu dimasukkan itu apa saja? Di sini sudah terdapat data-data yang perlu dimasukkan. Kembali ke MySQL. Ini saya sudah menuliskan data-data tersebut, di mana untuk memasukkan data kita menggunakan perintah insert into nama tabel, values, data-data yang perlu dimasukkan, serta dan diakhiri titik koma. Coba kita jalankan. Kita lihat tabel tersebut lagi apakah sudah terdapat atau belum. Nah, di sini sudah terdapat
data-data yang diperlukan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.